Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mithal awal. Persoalan yang pertama, jawazu hibati tawabil qiraati, alasan bolehnya menghadiahkan pahala melalui bacaan dalam kurung Quran. Jawazu hibati tawabil qiraati, alasan bolehnya menghadiahkan pahala melalui bacaan dalam kurung Quran. Wassadaqati, dan sedekah. Lil mayyiti, dihadiahkan untuk siapa? Lil mayyiti, untuk mayit. Wa usuli tawabil qiraati, dan sampainya pahala bacaan. Wa a'malil birri, dan amal yang menyenangkan atau amal baik. Wa a'malil birri, dan amal yang menyenangkan atau amal baik. Lil mayyiti, untuk mayit. Jadi permasalahan yang pertama yang dibahas adalah apa sih hukumnya membaca Quran atau bersedekah tetapi niatnya pahalanya dihadiahkan untuk mayit. Boleh enggak? Nah, ini di Yogyakarta itu banyak pertentangan antara permasalahan ini, boleh atau enggak, sampai atau enggak. Mending kalau permasalahannya itu hanya sampai atau tidak. Ini masalahnya boleh atau enggak. Jadi banyak kasus masalah intoleransi. Beberapa orang di Indonesia itu sedang gencar-gencarnya melarang tradisi kebudayaan yang sudah ada di negara ini, yang sudah ada selama ratusan tahun. Katanya bid'ah. Salah satu yang membuat perbedaan pendapat adalah permasalahan yang pertama ini, yaitu sampainya pahala bacaan Quran dan sedekah, sampai atau enggak. Bahwa masalah ini min masailil furu'il khilafiyah, merupakan persoalan furu' khilafiyah.
merupakan persoalan furu' khilafiyah. Furu' itu artinya cabang, khilaf itu perbedaan. Perbedaan yang berada di cabang, bukan suatu masalah yang besar bagi umat Islam, bukan suatu masalah yang besar bagi sebuah negara, bukan masalah yang besar bagi sekelompok masyarakat. Permasalahan ini bukan permasalahan yang fala yajuzu bisya'nihi, yang seharusnya bisya'nihi itharatul fitani, yang seharusnya tidak mendatangkan fitnah, wal jidali, dan perdebatan, wal ingkari, dan ingkar, alal qaili wal amil bih, alal qaili wal amil bih, terhadap para pengamalnya, wala ala mukhalifi, wala ala mukhalifi, dan yang tidak mengamalkan. Seharusnya yang mengamalkan tradisi menghadiahkan baca Quran atau sedekah itu tidak menjadikan persoalan ini sebagai itharatul fitan wal jidal wal ingkar. Begitupun juga sebaliknya, yang tidak mengamalkan tidak usah melarang, mengharamkan, atau apalagi mengkafir-kafirkan. Jadi banyak nanti kalian kalau sudah masuk ke perkuliahan, bangku perkuliahan itu nanti di sana akan banyak kelompok-kelompok Islam yang mengatasnamakan Islam, tetapi tidak mengakui banyak yang ada di Indonesia ini. Contohnya tidak mengakui peran dari Wali Songo. Banyak kelompok Islam cendekiawan Muslim yang ada di kampus itu tidak mengakui peran Wali Songo. Bahkan banyak yang bilang bahwa kiai itu bukan ulama. Saya pernah beberapa kali mendengar juga, kiai itu bukan ulama, dari orang-orang Islam baru. Padahal itu hanya perbedaan istilah saja. Dulu ketika Wali Songo menyebarkan Islam di Indonesia, itu orang-orang Jawa sangat anti terhadap istilah asing. Sangat anti terhadap istilah asing. Makanya Wali Songo, kenapa hampir sebagian besar orang di Nusantara ini mengakui bahwa Wali Songo itu sebagai waliullah, adalah karena mereka tidak sampai 100 tahun bisa mengislamkan hampir seluruh Jawa atau sebagian dari Nusantara. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak ada di kitab, dengan cara yang tidak ada, yang belum pernah diajarkan di Timur Tengah. Contohnya apa? Contohnya menyebut tempat peribadatan, misalnya dari masjid atau dari musola menjadi langgar, menjadi tajuk. Itu kan belum pernah ada di Timur Tengah, di Arab Saudi atau di Irak atau di Mesir. Belum pernah ada yang namanya pergantian istilah. Terus mengganti istilah sholat dengan sembahyang. Jadi untuk menarik minat, untuk memudahkan orang-orang awam di Jawa atau Nusantara pada umumnya, itu Wali Songo bekerja keras memutar otak bagaimana caranya agar mereka yang musuhi ini tidak memusuhi atau tidak memerangi, dan mereka yang tidak tertarik ini jadi tertarik. Dengan dakwah yang begitu rupa, dengan kesabaran, dengan kasih sayang,
para wali songo itu akhirnya bisa mengislamkan seluruh Jawa. Itu banyak kelompok Islam yang tidak mengakui peran wali songo di situ karena mereka ingin ulama-ulama mereka itu diakui sebagai panutan, role model orang Islam sekarang ini. Maka mereka menafikan ulama-ulama, mereka menafikan wali songo, mereka menafikan kiai-kiai yang ada di Nusantara. Bahkan nanti sampai kalau nanti di kampus itu banyak orang yang menjelek-jelekan Kang Said. Kami harus siap. Kami harus siap bahwa pengasuh sampean itu dijelek-jelekan di luar sana. Maka sampean ini saya mohon untuk mempunyai mental yang kuat agar tidak terjerumus pada aliran Islam yang salah yang nantinya akan menjauhkan sampean dari tradisi keindonesiaan dan tradisi kepesantrenan. Wala yang bagi dan tidak seharusnya ayyaqa'a bainahuma terjadi di antara keduanya mala yang bagi wuqu'uhu baina akhwain mala yang bagi wuqu'uhu sesuatu yang seharusnya tidak terjadi baina akhwaini di antara kedua kelompok muslimin Islam. Baina akhwaini muslimaini baina akhwaini muslimaini di antara kedua kelompok Islam. Wala ikana karena bagaimanapun wala ikana karena bagaimanapun lil mani'i mustanadun yang melakukan punya sanad, maksudnya yang melakukan qiraah wasodaqoh itu mustanadun punya sanad fa innalil ghairihi dan yang tidak mengamalkan mustanadan kadzalik juga punya sanad, punya dalil. Orang yang percaya bahwa sampainya usulu sawabil qiraatil qur'ani awil qiraatil ayatil qur'ani atau awil qiraatid du'ai itu sampai kepada mayit pahalanya. Tetapi orang yang tidak mengamalkan juga punya dalil bahwa hal itu merupakan pekerjaan sia-sia. Jadi banyak perbedaan nanti di luar sana. Hanya sampai ini, makanya pondok pesantren Kempek ini dulunya namanya MTM, Majelis Tarbiyatul Muqtadiin, sebab untuk orang-orang awam, orang-orang yang belum punya pendirian, yang belum punya namanya pondasi keimanan, pondasi syariah. Karena di luar sana banyak aliran Islam yang aneh. Nah, ini kalau menurut ilmu tasawuf itu aliran level tingkatan keislaman seseorang itu dibagi menjadi 4. Ada syariah, ada thariqah, ada ma'rifah, ada hakikat. Kalau menurut dari ilmu ini, yang kita lakukan di pondok pesantren adalah menguatkan syariat. Karena sebagus apapun sebuah rumah, sebagus apapun sebuah bangunan tanpa fondasi yang kuat tidak akan bertahan lama. Maka yang diajarkan di pondok pesantren khas Kempek ini adalah dasar-dasar dalam menjalani kehidupan setelahnya, setelah sampai mondok nanti bagaimana.
beberapa orang sholat itu nggak wajib. Ada banyak aliran Islam yang mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib. Ada yang mengatakan sholat itu nggak perlu jungkat-jungkit, nggak perlu jungkat-jungkit, hanya perlu niatnya saja. Banyak nanti sampai ada yang bertemu salah satu dari sampai banyak. Nanti saya yakin bertemu dengan salah satu aliran yang aneh tersebut, aliran tersebut. Ada yang sholat nggak perlu wudu, ada yang sholat nggak perlu namanya membaca, ada yang sholatnya cuma merem, macam-macam. Faqad qala Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, annal mayyita, sesungguhnya mayit yang tafi'u, bisa dapat manfaat bi qiraatil Qur'ani, dari bacaan Al-Qur'an. Kama yang tafi'u, sama seperti dapat manfaatnya bil ibadatil maliyah, dari ibadah maliyah atau harta benda, minas shodaqoti, seperti sodaqoh, wanahwiha, dan sejenis sodaqoh. Wa qala Ibnu Qayyim berkata fi kitabir Ruh, dalam kitab Ar-Ruh, afdalu ma pahala yang terbaik itu yuda, dapat dihadiahkan ilal mayyiti, kepada mayit. Pahala yang baiknya apa? As-shadaqatu, itu sodaqoh, itu adalah sodaqoh. Wal istighfaru, dan memohonkan ampun. Wal istighfaru, dan memohonkan ampun. Wa du'a'u, dan berdoa. Lahu, untuk mayit. Wal hajju, dan haji. Anhu, atas nama mayit. Wa amma qiraatul Qur'ani, dan adapun bacaan Al-Qur'an, wa idda'uha, dan menghadiahkan bacaan tersebut ilaihi, kepada mayit, tadawwu'an, secara sukarela, min ghairi ajrin, tanpa pamrih, tadawwu'an, secara sukarela, min ghairi ajrin, tanpa pamrih. Fahada, maka yasilu ilaihi, sampailah itu semua kepada mayit, ilaihi, kepada mayit. Kama yasilu ilaihi, sama seperti sampainya kepada mayit. Kama yasilu, sama seperti sampainya ilaihi, kepada mayit. Apa yang sampai dan apa yang sama? Thawabus siyami, pahalanya puasa. Wal haji, dan haji. Jadi menurut Ibnu Qayyim,
dalam kitab Ar-Ruh, pahala bersedekah dan beristighfar dan berdoa itu sampai kepada mayit, sama seperti puasa dan haji. Jadi sampai melakukan tahlil, jadi sampai melakukan tahlilan, melakukan yang namanya berduren, macam-macam, haul 7 hari, 40 hari, itu sampai kepada yang didoakan. Di sini menurut Ibnu Qayyim, jadi pinter yang namanya Mbah Ali Maksum ini, cerdas sekali. Mbah Ali Maksum ini mengutip kitab-kitab dari pengarang yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang tidak melakukan tradisi atau amaliyah NU. Jadi tokoh-tokoh ulama terdahulu yang biasanya digunakan fatwanya oleh orang-orang yang benci dengan NU, ini dikutip oleh Mbah Ali Maksum, bahwa ulama-ulama mereka juga menyetujui apa yang diamalkan oleh NU. Contohnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini salah satu ulama yang banyak digunakan fatwanya oleh ulama-ulama yang kontra dengan NU. Dan juga salah satunya Ibnu Qayyim atau Qayyum sampai. Ibnu Qayyim juga salah satu ulama yang beberapa aliran atau beberapa ormas itu menggunakan fatwanya untuk melawan NU. Tetapi Mbah Ali Maksum ini cerdas. Mbah Ali Maksum menggunakan Ibnu Qayyim, menggunakan Ibnu Taimiyah untuk mengcounter mereka semua, agar sampean yakin nanti di luar sana itu tahlilan sampai itu bakal diharamkan. Sampai melakukan namanya 40 hari, 7 hari, bahkan sama orang tua sendiri yang meninggal itu sama orang lain diharamkan, dibid'ah-bid'ahkan. Maka kitab ini untuk menegaskan keyakinan, untuk menanamkan kekuatan terhadap keyakinan sampean bahwa tidak ada yang salah dengan amaliyah NU. Bahkan di kitab ini dianjurkan untuk melakukannya. Wa qala, dan Ibnu Qayyim berkata fi mawdi'in akhar, di tempat yang lain atau di bagian yang lain, min kitabihi, dari kitab Ar-Ruh, wal aula, dan yang lebih utama, ayan wiya, meniatkan indal fi'li, ketika melakukan, annaha, melakukan apa? Annaha, memberi hadiah lil mayyiti, untuk mayit. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan at-talaffudu bidzalik, melafalkan niatnya. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, untuk menghadiahkan pahala kepada mayit, kepada misalnya kepada kakek, kepada buyut, kepada canggah, tuh sampean nggak usah namanya melafalkan, misalnya nawaitu dia ala hadal fulan bin fulan, nggak usah. Hanya perlu kerentak niat di dalam hati. Kata Ibnu Qayyim sudah sah. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim, sama seperti yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, naqalahu anhuma, pernah dinukil dari keduanya oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Hasanaini Muhammad Makhluf. Siapa? Asy-Syaikh Hasanaini Muhammad Makhluf ini mufti Diyaril Misriyah As-Sabiq, mantan mufti negara Mesir.
mufti Diyaril Misriyah As-Sabiq, mantan mufti negara Mesir, tsumma qala, yang kemudian berkata, wa dhahabal Hanafiyyah, menurut ulama Hanafi, ila anna kullaman ata bi'ibadatin, setiap bentuk ibadah yang baik, sawa'un kanat, seperti sodako, am qira'ata Qur'anin, atau bacaan Quran, au ghairu dzalik, atau ibadah yang lainnya, min anwa'il birri, dari bentuk ibadah yang baik, lahu rujuknya kemana? Nggak usah dibaca namanya. Ja'alu thawabiha, bisa mendatangkan pahala baginya, lighairihi, untuk orang lain, wa yasilu thawabuha ilaihi, dan pahalanya sampai kepada lighairihi. Jadi menurut mufti Mesir Syekh Hasanin Muhammad Makhluf, itu amaliyah NU, amaliyah Wali Songo, yang mengatakan bahwa setiap ibadah yang baik, nggak harus yang namanya sedekah atau baca Quran. Yang sejenis sedekah dan baca Quran, semua jenis ibadah yang baik itu, ja'alu thawabiha, itu bisa mendatangkan pahala yang baik, bisa mendatangkan pahala, dan wa yasilu thawabuha ilaihi, itu sampai pahalanya jika dihadiahkan kepada mayit. Jadi sampean nanti kalau di luar sana ada yang bilang, ada yang menentang bahwa pahala sedekah dan pahala bacaan Quran atau bacaan doa itu tidak sampai kepada mayit, maka sampean buka kitab ini, buka kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, tunjukkan di halaman 10, 8, 9, 10, 11. Tunjukkanlah halaman misalul awal ini. Ziyadatun, tambahan minal fakiri, dari Syekh Ali Maksum, dari Mbah Ali Maksum. Warawa, meriwayatkan, siapa yang meriwayatkan? Al-Imamul Muhib At-Tabari. Imam Muhib At-Tabari berkata, yasilul mayyiti, sampai kepada mayit, kullu ibadatin, setiap ibadah, tuf'alu anhu, yang lakukan atas nama mereka, dalam kurung mayit, tuf'alu anhu, yang dilakukan atas nama mereka, wajibatan, baik yang wajib, mandubatan, maupun yang sunnah. Ini bahkan lebih ekstrim lagi. Imam Muhib At-Tabari berpendapat bahwa pahalanya ibadah wajib seperti sholat 5 waktu atau puasa Ramadan, pahalanya bisa dihadiahkan kepada mayit. Wah, ini lebih ekstrim lagi. Wa min sholat faidah, wa min sholatin nafli, dan sholat sunnah, sholat rakaat ini, sholat 2 rakaat lil
fungsi untuk manusia fil qabri, yang ada di dalam kubur. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi berkata, la ya'ti alal mayyiti, tidak ada yang lebih utama untuk mayit. La ya'ti alal mayyiti, tidak ada yang lebih utama untuk mayit. Diterima pahalanya, maksudnya ini pahala, diterima pahalanya. Tidak ada yang lebih utama untuk mayit diterima pahalanya. Asyaddu minal lailatil ula, yang melebihi dari malam pertama. Mungkin di malam pertama kawinan tapi malam pertama ning kuburan. Wah, lailatul ula malam pertama baik. Masih cilik tuh, siraku nguyu itu lurus. Kin bocah-bocah lanang sing ngajeni guriya isun kinok ya. Ana sing puase dijaket 30 dina ku. Banyak yang tidak full 30 hari, anak sing umpetan mana marani masjid kempek. Iya anak ada anak ning WC suwe bisa. Rupanya lagi kungkung es degan. Mungkin bocah-bocah santri yang di belakang saya ini itu ada banyak yang puasanya enggak lengkap 30 hari. Ada yang Jumatannya itu enggak wudu setelah tidur. Hah? Banyak. Jadi saya itu setiap kali Jumatan ketemu sama santri yang masih sanawi kelas 1 kelas 2, itu tidurnya ngaplang-ngaplang, tidak menetapkan kedua pantat di tanah, ngaplang-ngaplang, bener-bener ngaplang-ngaplang. Kesuwen komat langsung melu sholat. Ketemu pirang perkara punya. Jadi si ngarannya bocah santri itu ya unik, tiada duanya. Kuat kok bakal jadi jodohnya sampai kok. Si mongol tuh begini pernah bakal jadi jodohnya sampai kok enggak. Jangan diketawain. Siapa tahu yang begitu jadi jodohnya sampai. Ya, nganggo bocah anak ya. Jangan malu-maluinnya. Itu yang di dalam ini bisa kerja itu salah satu dari jodoh kalian. Asyadu minal lailatil ula, tidak ada yang melebihi dari malam pertama. Farhamu, maka kasihilah mereka. Bisodakoti, dengan sedekah. Ini hadisnya Nabi. Maka kasihilah mereka bisodakoti, dengan sedekah. Man, untuk orang yang mutu yang sudah meninggal. Faman lam yajid, jika tidak bisa bersedekah, falyusolli, maka sholatlah rakaataini, 2 rakaat, yaqra'u fiha, yang di dalamnya membaca fi kulli rakaatin, di setiap rakaatnya membaca
minhuma Fatihah al-kitab al-Fatihah marrotan 1 kali, wa ayatul kursi marrotan 1 kali, wa alhaqumut takatsuru marrotan 1 kali, wa qul huwallahu ahad masyarah marrotan 10 kali. Wa yaqulu ba'da salami, dan ucapkanlah setelah salam, Allahumma, wahai Allah, Allahumma wahai Allah, inni sholaitu, sesungguhnya aku sholat, hadhihi sholati, sholat ini, wa ta'lamu ma urid, dan engkau mengetahui apa yang aku inginkan. Allahumma ba'ad, wahai Allah, ib'ad atau ab'ad, kirimkanlah tawabaha, pahala sholat ini, ila qabri, untuk kuburan Fulan bin Fulan, dari kanjeng Nabi, lakasi paling diwedeni karo mayit, lakasi paling diwedeni karo mayit, tidak ada yang paling ditakuti oleh mayit kecuali malam pertama di kuburan. Maka kata kanjeng Nabi, kamu harus mengasihi mereka. Jadi lamun anak saudarane sampean atau saudara kita atau kerabat kita yang meninggal, maka malam pertama itu kita sedekah atas nama mereka, farhamu bisodaqati. Lamun je pada malam pertama sampean ora duwe duit, ora duwe panganan, ora duwe apa, ora duwe tenaga, ora duwe apa, fa ilam yajid falisholli, maka sampean sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama dan keduanya sama, membaca Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian al-hakumut, kemudian qul huwallahu ahad 10 kali. Kemudian setelah salam baca Allahumma inni sholaitu hadhihi sholatan wa ta'lamu ma urid, Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulani bin fulan. Kemudian apa yang terjadi? Fa yab'atsullahu, maka Allah akan mengirimkan min sa'ati, seketika itu juga, ila qabrihi, kepada kuburannya man, kuburannya Fulan bin Fulan. Alfa malakin, bersama 1000 malaikat. Masya Allah. Jadi sampai sholat atau bersedekah atas nama Fulan pada hari pertama dia atau mereka meninggal itu, Allah akan mengirimkan 1000 malaikat, ma'akulli malakin, dan masing-masing malaikat nurun, membawa cahaya. Jadi setiap malaikat membawa cahaya. Pun arane cahaya membawa cahaya. Panjangnya double, berarti ada 2000 cahaya yang akan dikirimkan kepada Fulan bin Fulan. Wahadiyatun, dan hadiah, yumisunahu, yang diberikan untuk Fulan, ila yaumi yunfakhu fis-sur, sampai hari kiamat. Jadi hadiah sholat 2 rakaat itu setiap malam akan dikirimkan kepada Fulan bin Fulan sampai hari kiamat, bersama 1000 malaikat yang membawa 1000 cahaya. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis lain,
anna fa'ila dzalik, orang-orang yang melakukan itu, lahu thawabun jasimun, maka baginya pahala yang besar. Lahu thawabun jasimun, maka baginya pahala yang besar. Minhu, ya, sangat dari fa'il tersebut. Annahu la yakhruju, sesungguhnya orang tersebut tidak akan keluar. Man fa'ala dzalik, la yakhruju, tidak akan keluar minat dunia, dari dunia, hatta yara, sampai dia bisa melihat, makanahu, hatta yara, sampai dia bisa melihat makanahu, tempat tinggalnya, fil jannah, di dalam surga. Qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, fatuba, beruntunglah, li'abdin wadoba, untuk hamba, wadoba yang menekuni, ala hadhihi sholati, ibadah sholat ini, kulla lailatin, setiap malam, wa ahda, dan menghadiahkan thawabaha, pahalanya sholat, likulli mayyitin minal muslimin, boleh dikerjakan setiap malam. Sampai gue, misalnya sampai gue kakek, sampai gue nenek, sampai gue ibu yang sudah meninggal, dan sampai nggak ridho sebab sampai mengira bahwa kerabatnya sampean ini belum cukup sanggup, maka sampean sholat 2 rakaat dengan membaca ini itu yang sudah dikatakan, dan itu kata sebagian ulama, sampai adalah orang yang beruntung, dan orang yang dan kerabatnya sampai itu sampai hari kiamat akan dikirimi cahaya setiap malamnya sampai hari kiamat, sebab dua rakaat ini. Wabillahi taufik, dan demi Allah kebaikan akan diberikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.